malah menyusut. Penjualan atau sales di semua aspek bisnis, baik barang dan jasa, itu harus terjadi. Ya, ada satu buku yang mengatakan, saya pernah menyampaikan, the end of marketing, matinya sebuah pemasaran. Mohon yang ini di mute. Ya, baik ya. Baik, saya lanjut. Bisnis tidak menjual, tidak bisa menjual, itu berbahaya bagi bisnisnya. Itu liability-nya akan bertambah, kewajiban akan bertambah, tetapi cash in-nya tidak ada. Itu yang disebut dalam financial, kita menjaga cash flow, arus masuk dan arus keluar. Arus keluar adalah kewajiban-kewajiban. Membayar operasional listrik, telepon, gaji pegawai, biaya investasi, kalau toh ngambil bunga bank ada kewajiban kepada pihak ketiga, dan cash in-nya harus masuk, cash in-nya harus lebih besar daripada cash out. Itu yang disebut growth. Makanya perusahaan-perusahaan publik year on year-nya akan dilihat di book value-nya, di financial report-nya. Dia tahun 2019, Q1, quarter 1, quarter 2, quarter 3 itu bagaimana? Di 2020, Q1-nya umumnya perusahaan, misalnya perbankan, itu positif semua. Tapi Q2, quarter kedua, jadi per 4 bulan, ya per 4 bulan berarti Januari, Februari, Maret, April, itu masih positif, ya karena belum pandemi, karena Januari, Februari, Maret masih oke, mulai pandemi di April, jadi Q1-nya masih umumnya positif, tapi ada yang sudah negatif. Tapi sekarang ancaman ekonomi Indonesia dan dunia karena pandemi, itu Q2-nya menjadi tantangan besar. Q2 itu berarti mulai dari Mei, Juni, Juli, Agustus. Tapi April sudah mulai mendapat tantangan dari sisi pasar, penjualan. Penjualannya menurun pada saat pandemi di banyak sektor. Ya, ada perubahan dalam penjualan yang berbau teknologi internet, seperti perusahaan telekomunikasi. Ya, contoh, ya, Friend dulunya sudah mulai terpuruk, tetapi belakangan sudah mulai hidup kembali. XL, ya, hantamannya luar biasa pada waktu normal situation. Tetapi pada saat di XL punya program development bisnis yang bagus sekali. Dia memperbanyak tower dari beberapa tahun terakhir ini, puncaknya pandemi ini dia menuai panen. Ya, sehingga XL luar biasa tumbuhnya, kemudian juga dari segi pendapatan Q1 2020 meningkat tajam, kemudian juga harga saham publiknya meningkat yang tidak diduga-duga, ya. Nah, contoh Friend juga harga sahamnya Rp50 per lembar, sekarang sudah di atas Rp100. Nah, jadi tapi ada perusahaan-perusahaan karena penjualannya menurun, terpengaruh pandemi, contohnya mall, department store, itu semuanya turun karena tidak ada cash in, tidak ada penjualan. Jadi yang saya tadi singgung, di mana marketing boleh jalan, tetapi kalau marketing tidak memberikan dampak hasil menjual, maka matinya sebuah pemasaran itu terjadi. Itu yang tidak boleh di dalam bisnis. Sebab itu hari ini saya akan secara cepat memberikan mengenai penjualan.
pendahuluan saya tidak perlu bahas, nanti Anda baca sendiri mengenai teori-teori ini. Ya, tujuan penjualan sudah tahulah, orang bisnis pasti mendapatkan laba. Laba itu dari satuan harga, selisih satuan harga modal dengan harga jual, kemudian dikali dengan volume. Berapa yang dijual? Ya, makanya volume itu omset. Semakin besar volumenya, semakin besar keuntungan perusahaan. Karena kalau jual satu unit, satu lembar, harga modal Rp1.000 dijual per lembar itu dijual 1.200, berarti ada margin Rp200 per lembar. Nah, kalau volumenya itu sampai 1 juta lembar, berarti nolnya 6 ditambah nolnya 2. 100 juta kali 2, 200 juta untungnya. Untungnya saja, profitnya saja, labanya saja. Nah itu, jadi laba itu ditentukan dari margin dari harga jual dengan harga modal, termasuk material, cost, dan lain sebagainya, kali volumenya. Ya, kemudian yang tadi saya sudah sampaikan, pertumbuhan perusahaan, growth itu didukung pilarnya oleh penjualan. Sehat atau tidaknya perusahaan, ya penjualan, baik barang maupun jasa. Kalau jasa kursus bahasa Inggris, kursus komputer, muridnya menjual muridnya, formulir dan lain sebagainya, course-nya, seberapa dapat volumenya. Nah, seperti itu, ya. Nah, kemudian di era digital, penjualan ini ada pergeseran, ada shifting, ya. Ada terjadi shifting, pergeseran metode, pola, bahkan perilaku, sampai dengan ada perusahaan yang tadi saya sampaikan di awal yang terpuruk, ya, karena di era digital. Ada yang momentum meningkat tajam karena semua yang di era digital yang bisnis itu harus dikaitkan dengan teknologi informasi, ya, berkembangnya tentang website dan lain sebagainya, apalagi ada IoT, ya, ada artificial intelligence. Sekarang orang bisa menghitung pakai aplikasi tabiat perilaku konsumen atau masyarakat umum, ya. Kalau yang rame itu di jam berapa, kemudian dia senangnya kalau kopi itu cappuccino atau pakai brown sugar, ya. Di salah satu kafe di Seattle, Amerika yang terkenal, ya, yang ada juga di Indonesia cabangnya, itu menyediakan 80.000 jenis mixing kopi. 80.000 jenis. Bayangin, kalau mau pakai milk atau cream milk itu maunya milknya pakai soya atau pakai susu sapi, fresh milk, atau mau brown sugarnya yang tipe apa, kopinya yang semua itu bisa karena ada teknologi informasi. Semua mesin kopinya menggunakan berbasis IT. Bayangkan kalau manual memanage 80.000 jenis, ya. Jadi itu yang disebut era digital sangat mempengaruhi omset penjualan dan cara daripada perusahaan untuk melakukan marketing dan penjualan. Apa dampak e-commerce yang di era digital? Sekarang kita tahu di masa pandemi terutama kita akhirnya terkaget-kaget semua, kemudian kita dipaksa, dikondisikan semuanya bermain dengan teknologi informasi, termasuk dalam bisnis. Kita mau beli makanan, kita mau order apa, udahlah pakai online saja. Bahkan supermarket mengalami tantangan yang luar biasa yang offline, sampai mendadak membuat WA supaya dan delivery order, ya. Nah, itulah
Dan gempurannya, tantangannya, pesaingnya adalah yang toko online yang menjual sembako dan lain-lain. Ya kan, itu sudah lebih dulu established. Jadi itu yang disebut e-commerce. Beberapa bentuk keuntungan e-commerce, tentunya yang sudah slide disampaikan, ya revenue stream, aliran pendapatan, ya itu omset jadi lebih besar dengan adanya e-commerce, ya kan. Sekarang kita udah pasti tahu lah, ya namanya mau beli alat listrik, namanya mau beli biji kopi, semuanya lah udah pakai online saja. Itu yang disebut e-commerce. Jadi transaksinya mengalahkan transaksi sistem tradisional. Ya. Kemudian meningkatkan market exposure, pangsa pasarnya jadi semakin besar dengan e-commerce. Ya, dan biayanya turun. Makanya saya menggugah semangat daripada mahasiswa-mahasiswi UCIC, kalau saudara mampu berkelompok membuat bisnis berbasis teknologi informasi, itu sebenarnya ini momentum yang paling tepat, pasarnya lagi pada menunggu, pasarnya lagi pada siap untuk menerima produk-produk secara online, dan biaya operating cost-nya juga kecil gitu. Modalnya nggak terlalu besar. Anda dengan modal laptop yang sudah punya, ya kan, kemudian Anda bikin aplikasi, ya, bikin aplikasi toko online atau apapun, produknya apa saja, mau produknya makanan, barang, dan jasa, tapi aplikasinya ada. Nah itu kita harus berani mengalahkan budaya yang dimana ada takut untuk mulai, kemudian ada sedikit males lah nanti saja. Sebenarnya ada satu wisdom, ada satu kata-kata bijak, di balik krisis ada peluang yang besar sekali. Ya, pasar sekarang ini di saat pandemi juga besar kalau kita mainnya di dalam e-commerce. Tetapi kalau kita mau buka bisnis kemudian offline, itu resikonya lebih besar. Apalagi yang menyangkut material yang bisa ada kadaluarsanya. Seperti itu. Jadi caranya dengan manual, caranya dengan online, produknya apa saja. Kalau kita misalnya jualan makanan dengan online, berbeda caranya dengan offline, ya kan? Bisa jadi sebenarnya kalau yang dengan platform aplikasinya yang dibuat, kita nggak usah stok dulu. Kita tinggal menghubungkan satu sama lain. Yang pernah saya sampaikan, misalnya servis oli, ganti oli saja untuk motor yang jumlahnya besar sekali. Ada nggak yang online? Bikin aplikasinya, melayani untuk ganti oli secara online. Loh, apanya? Ordernya secara online. Ya kan? Kemudian apa? Placement-nya. Apa? Berarti begitu dapat order, mengirim oli dan menggantinya adalah memudahkan dari konsumen, tidak perlu datang ke bengkel, datang ke rumah, datang di titik poin tertentu. Nah, sehingga meningkatkan yang disebut revenue stream, aliran pendapatan baru. Ya, kemudian melebarkan jangkauan, meningkatkan customer loyalty. Kalau sudah sekali mendapatkan kemudahan, customer itu, oh ini ganti oli di online ini gampang sekali, enak sekali. Nah, kemudian tambah fitur lagi setelah berhasil, ya, jual beli spare part motornya, sekaligus servis. Tidak perlu modal terlalu besar. Anda tinggal di backbone-nya, di belakangnya, Anda tinggal menghubungi bengkel, hubungi toko oli, ya, nggak usah stok dulu, harga berapa, Anda tinggal listing di web atau di apps-nya, sehingga Anda mendapatkan margin keuntungan yang tidak perlu modal besar. Kemudian meningkatkan value chain pendapatan, mata rantai pendapatan. Ya,
daripada diam, ya, just stop. Ya, kemudian tapi ada dampak negatif dari analisa dan kenyataan bahwa e-commerce itu memang ada dampak negatifnya. Tetapi dampak negatif ini jangan dijadikan alasan mengurungkan niat, bahkan memadamkan keberanian untuk start dalam dunia bisnis. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Jadi potensi terjadinya penipuan, ya, maka tanpa e-commerce juga penipuan bisa terjadi. Jadi nggak usah takut, asal kita bisa menilai sendiri, ya. Kemudian sistem, kalau kita buat sistemnya, kita buat sistem yang benar, yang legal. Kemudian kemungkinan terjadinya pencurian data, ya, ini memang data the most valuable in the world sekarang itu adalah data, bukan lagi oil. Itu majalah ekonomis dunia itu seperti itu mengatakan. Sehingga data ini berapa kali kita dengar, misalnya salah satu toko online terbesar, datanya dihack, ambil sekian juta, Yahoo pernah, dan seterusnya. Karena data itu memang nilainya bisa triliunan. Ya, dan kita ini menjadi kontributor. Kita masuk beli di online, data kita itu sudah terdaftar. Kita masuk di kredit card, data kita masuk di kredit card, dan makanya sering dijual belikan data itu. Memang itu ada dampak negatif, tapi kita tetap tidak usah takut. Karena sistem pemerintahan kita dalam ekonomi tetap punya proteksi security. Potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian yang diakibatkan gangguan sistem, oh ya, human error, ya. Itu kalau bicara mengenai market online, tiba-tiba sistemnya error, nggak bisa jual beli, ya problem, rugi besar itu sekali. Alibaba sempat, Jack Ma sempat rugi dalam satu hari itu sekian puluh triliun, bayangkan, ya, karena online omset volumenya itu sudah main jutaan volumenya. Kemungkinan terjadinya akses yang dilakukan orang lain tanpa otorisasi, ya, hacker, ya, mungkin saja. Tapi sekarang teknologi udah lebih canggih melindungi daripada konsumen terhadap hacker-hacker yang ingin membobol sistem perbankan. Ya, mungkin 10 tahun yang lalu saya pernah minum kopi di kedai yang bisa pakai kredit card, saya pakai, kemudian sore harinya saya dapat notifikasi, dulu masih SMS, ya. Nyatakan apakah benar saudara memakai 2,5 juta di ini. Wah, ini nggak benar nih, saya lagi dalam perjalanan. Terus saya telepon operator dari kredit cardnya dan dibatalkan. Kampanye negatif ya internet, itu bisa saja black campaign kompetitor. Makanya selalu kita concern di produknya harus diperkuat. Kemudian potensi kerugian akibat kesalahan manusia, human error selalu manual maupun e-commerce selalu terjadi, ya. Kemudian di era digital, ya memang perubahan terjadi teknik menjual. Nah, ini yang saudara mesti pahami. Kalau saudara ingin berbisnis sekarang ini, jadi the way-nya yang sudah harus Anda sadari. Ya, the way-nya itu adalah teknik menjualnya. Ya, Anda buka gerobak di jualan di makanan di depan rumah, atau Anda dengan cara online, padahal produknya sama. Jualan desain. Ya, orang dulu menggambar di pinggir jalan, nawarin jasa gambar. Tapi sekarang dengan teknik online, e-commerce, orang bisa melukis secara ordernya secara online, the way-nya, teknik menjualnya, ya. Jadi dulu dari door to door, pintu ke pintu, ya, salesmanship, nawarin, ya. Kemudian yang kedua, salesman menguasai informasi pelanggan enggak. Dulu mah kita apa kata salesman yang datang nawarin, ya. Tapi sekarang mah
pelanggan nggak bisa dibohongin, tinggal googling, gampang sekali. Ya, kemudian ya kita nggak bisa pungkiri kalau kita pas ada di toko elektronik misalnya ya, di mall toko elektronik, kita mau beli barang elektronik, harganya tertera TV sekian atau apalah gitu, telepon. Terus Anda pasti browsing. Ya, mereknya, tipenya, itu kalau di toko online berapa? Jauh enggak bedanya. Nah, zaman dulu nggak akan bisa, nggak ada perbandingannya. Sekarang konsumen jadi terlindungi, itulah kelebihan e-commerce. Kompetisi lebih ketat. Ya, yang ketiga, teknik menjual salesman dulu persuasi atau mempengaruhi. Dia encourage, mempengaruhi dengan memberikan informasi yang dimiliki salesman. Si calon customer-nya bisa jadi nggak tahu apa-apa, iya aja ya. Tapi kalau sekarang persuasion, pelanggan tertarik ingin membeli, sebelumnya sudah tahu dulu informasi mengenai barang yang mau dibeli, itu sudah pasti. Kalau Anda mau beli laptop, coba di toko elektronik, Anda pasti bandingin dengan online. Ya, jadi itu. Kemudian 4 pola perubahan di era digital, perubahan perilaku pelanggan, pasti customer behavior-nya berubah. The way-nya, teknik pemasarannya harus rubah, jangan manual lagi, mau ngapain, buang-buang duit. Cari gratisan dengan sosmed, dengan SEO. Nah, seperti itu. Makanya kaitkan semua produk itu dengan teknik berjualannya, teknik berbisnisnya berbasis teknologi informasi. Itu kata kuncinya. Proses menjualnya, pelayan dan pelayanannya, customer service, toko online yang terbesar, ya. Jadi saya ada komplain, saya nggak bisa telepon, disediakan chat live chatnya, ya kan. Saya sampaikan gini, ada respon by system dulu, kemudian pada tahap tertentu baru customer service personnya yang menjawab. Saya ini mohon maaf dan seterusnya, ya. Jadi hal itu bisa dilakukan. Kemudian di sini ada perbedaan antara perilaku yang tadi konvensional dan digital, ya. Sebagian besar sudah saya sampaikan. Kemudian perilaku pelanggan, Anda sudah pasti melek informasi dengan di era digital ini, ya. Kemudian dengan adanya web rooming itu ruangan dengan melalui web mencari informasi yang tadi, showrooming, bahkan istilahnya sekarang dengan skala besar jual beli rumah, jual beli mobil itu lewat e-commerce. Ya, pemasaran digital, cara-cara pemasaran digital mulai umum digunakan untuk memperoleh peluang penjualan. Ya, dulu ada marketing kit, saya pernah ngalami bikin brosur yang hebat untuk penjualan perumahan. Ya, brosurnya aja satu brosur bisa 5.000, bisa 10.000 per buku, per booklet. Ya, jadi mahal-mahal sekali. Tapi sekarang dengan era digital itu semua bisa terdownsizing atau cutting cost, reduce cost. Nah, inilah kelebihan daripada di era digital. Jadi poinnya adalah peluang buat kita semua, terlebih mahasiswa-mahasiswi TIJ, untuk memulai bisnis ini, kalau Anda jangan terlalu berpikirnya kaku, saya mesti bagaimana, coba sharing lah, kalau memang diperlukan mentoring, nanti kita mentoring, tapi ide-ide bisnisnya apa, kemudian berkelompoklah, kemudian the way-nya adalah dengan berbasis teknologi informasi. Jangan the way-nya manual, karena itu potensi kerugiannya lebih besar. Ya, itu saja hari ini tentang mengenai penjualan. Ya, jadi gambaran penjualan berbasis digital seperti itu. Ya, saya berharap sekali pengetahuan ini tidak sepanjang KWU, tidak hanya untuk pengetahuan saja, tetapi memunculkan semangat dan keberanian dari saudara semua untuk mulai
menciptakan ide, idenya dieksekusi, idenya dites, tes air, bagus enggak, caranya bagaimana, datang ke teman, tanya temannya siapa, ya temannya ada pengusaha, ditanyalah kalau ini bagus enggak, bla bla, atau mentoring ya ke kami, ya Anda coba email, idenya apa, nanti kita bahas di dalam suatu forum bisnis. Ya, sekali lagi tetap semangat, beranilah untuk berwirausaha secara berbasis teknologi informasi karena biayanya, modalnya sangat kecil, resikonya juga kecil jika kita pintar dan pandai memanage, mengelolanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Chandra. Ini kita lanjutkan. Barangkali ada yang mau bertanya. Saya minta tadi bertanya lewat chat, belum ada. Ya, barangkali ada yang mau langsung bertanya, silahkan. Ya, silahkan. Ini ada yang aktif tadi. Slide-nya nanti di-share di Edmodo ya. Jadi tadi Lita menanyakan. Oh, iya belum jalan. Baik, kalau nggak ada, saya rasa bisa nanti. Saya berharap apa namanya, coba ide-ide bisnisnya, saudara. Ya. Ya. Oke, nanti saya buatkan link untuk menampung ide-ide bisnis dari rekan-rekan semuanya. Ya, oke, Ini terima ada kasih hari ini. pertanyaan, Saya rasa sudah cukup. Ya. Pak, bagaimana cara mudah mencari distributor barang untuk kita jual melalui online? Online. Iya. Online bisnis tetap ketekunan, kepandaian, berjejaring itu sangat diperlukan. Online memang ya bisa dibilang likes everything, tapi kita nggak bisa juga duduk diam untuk mempersiapkan bisnis online-nya. Jadi yang disebut saya istilahkan tadi backbone. Ya, jangan lihat itu aplikasinya yang sudah laku. Mempersiapkan menuju aplikasi laku itu nggak gampang. Ya, lapaknya, produknya yang dijual, kalau memang kita mau resiko, ini sebuah resiko, tapi resikonya itu lebih baik dibanding resiko kerugian uang yang besar. Artinya begini, kalau kita bermodal yang belum besar, resikonya diganti. Kita nggak perlu kerugian dalam bentuk uang, tapi resikonya adalah kita berlelah, lebih berjuang untuk mencari distributor, tentunya lewat yang tadi. Bisa juga googling distributornya siapa sih ini, di Cirebon mana sih mungkin warehouse-nya kalau di Cirebon, kelasnya bukan distributor, atau istilahnya di Cirebon juga ada distributornya, cari. Kemudian tes pasar, tes air juga, harga distributor, misalnya untuk keramik ini, saya cek di toko keramik yang biasa, berapa? Loh, ternyata lebih murah di toko itu. Nah, bagaimana? Karena distributor menjaga sustainability dari toko-toko. Karena toko itu belinya omset. Bisa jadi harga distributor lebih mahal kepada direct langsung yang belinya kecil-kecil. Nah, jadi otomatis harga toko lebih murah. Ya Anda cari yang harga toko. Bisa nggak konsignasi aja jalin, jangan beli sekarang. Ya udah, kalau gitu saya coba keep saja harganya sekian. Kalau bisnis misalnya Pak kita MOU, kalau jumlahnya kecil bisnis mereka tidak akan mau, enggak apa-apa, jalanin aja, ya kan?
Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan nih. Ya, ya. Ada yang private Assalamualaikum, ini. Pak. Strategi apa nih yang harus kita ambil sebagai seorang pemula di e-commerce, apalagi saat pandemi seperti ini dan persaingan yang sangat ketat? Ya, semua dimulai dari sebagai beginner. Semua dimulai dari pemula. Ya kan? Nah, Mas, justru pandemi ini seharusnya dunia e-commerce mencapai keuntungan yang berlipat kali ganda peluangnya. Persoalannya adalah bagaimana tetap produk yang kita e-commerce-kan, yang kita komersilkan secara digital itu memiliki daya tarik untuk konsumen. Yang berikutnya adalah sejauh mana kita mempopulerkan address link page e-commerce kita. Kemudian begitu sudah populer, produknya bagus, ada order, seberapa hebat pelayanan atas produk baik delivery, jaminan, dan lain sebagainya. Jadi itu ya kesempatan sekali. Saya kesulitan dalam menemukan ide untuk menjual online, Pak. Kira-kira cara untuk mempermudah menganalisis produk yang dibutuhkan oleh masyarakat gimana? Ya ini yang memang ide ini tidak. Jadi pertanyaan ini ide untuk menjual online, kira-kira cara untuk mempermudah menganalisa produk yang dibutuhkan oleh masyarakat gimana, Pak? Nanti idenya dari Bapak. Ya, jadi justru itulah tantangannya, ide kreatifnya. Bagaimana sih menemukan ide? Ya Anda kalau diam saja, ya tidak pakai jari untuk browsing yang positif untuk ide itu kan bisa menyerupai dari yang existing. Jadi tidak harus memikirkan ini sudah ada, jangan kita cari yang baru. Ini jangan, nggak bisa. Itu di dunia itu nggak ada yang baru. Hanya value edit-nya, tambahannya atas yang ada itu berupa ide. Gitu. Orang jualan kopi dari zaman baheula sudah ada. Betul kan? Ya, jadi jangan putus asa caranya. Ya, nggak ada cara yang mudah duduk tidur kemudian dapat analisa produk. Gunakan jarimu, gunakan waktumu untuk browsing untuk saat yang sekarang. Ya, kalau kira-kira oh ini sebenarnya pasarnya lagi bagus nih. Nah, Anda renung, modifikasinya apa? Seperti itu. Apa sih yang mempengaruhi gagal atau berhasilnya penjualan online yang kita jalankan dan bagaimana cara mengurangi resiko gagalnya? Jadi sebenarnya ini yang tadi sudah saya sampaikan juga ya, bahwa semua bisnis ada resikonya. Penjualan online juga ada resikonya. Ya. Nah, sebab itu kita coba petakan resikonya. Resiko untuk membuat platform apa saja. Berarti untuk mulai itu. Nah, resiko setelah platform selesai, aplikasinya jadi, kemudian sudah ada belum lapak yang bisa masuk ke dalam platformnya? Atau kita langsung ke lapaknya, kita sosialisasikan, promosikan melalui sosmed yang masih gratisan dan lain sebagainya, ya kan? Bagaimana meningkatkannya? Semakin banyak followers, semakin memiliki peluang lebih besar. Tetapi peluang itu tidak cukup jika tidak disertai dengan produk yang memikat, yang dibutuhkan dulu. Berarti harus ada pemikiran. Produk yang lagi segmennya lagi besar tuh apa? Oh ini nih, yang berkaitan kesehatan, masker, ya kan? Nah, kedepannya ada face shield yang dari Mika, ya kan? Itu pasti ada peningkatan. Nah, mengenai masker,
itu nggak akan pernah habis dalam 1-2 tahun ke depan kebutuhannya. Itu contoh yang berkaitan kesehatan. Jadi pertanyaan tadi yang sebelumnya, apa sih yang tepat kalau untuk analisa produk yang berkaitan dengan sekarang, kaitannya adalah kesehatan kalau dalam pandemi. Ya kan? Apalagi digital, akses internet. Kemudian apalagi yang berkaitan dengan digitalisasi semuanya. Kemudian yang berkaitan dengan apa? Jasa servis, panggilan. Jasa servis panggilan itu modalnya sangat-sangat kecil, namanya jasa, ya. Kemudian apa nih? Yang paling tepat. usaha yang tepat, yang tadi yang saya bilang kan, udah saya jelaskan, ya kan? Yang tepat di musim pandemi ini, dan udah saya jawab, ya. Itu jasa servis, kenapa? Jadi jangan terpaku dengan apa yang ada. Pak, apakah e-commerce harus berizin usaha? Kalau skalanya udah tambah besar, pasti. Tapi kalau sebagai pemula, ya nggak apa-apa, kita kan mulai UMKM yang didorong oleh pemerintah juga sekarang, nggak usah takut itu disebut ilegal. Tidak, itu legal. Kalau kita ngurus dulu izin usaha, ya nggak jalan-jalan, peluangnya lewat dulu, gitu loh. Ya, kita tes air dulu, bisnis online-nya jalan nggak. Kalau kita izin dulu, kita akan prosesnya lama, kemudian yang kedua biayanya akan lebih besar. Ya, Pak, apakah hutang itu termasuk dalam solusi mencari modal dalam memulai usaha? Mengingat yang namanya hutang identiknya nggak bagus, iyalah, ya. Tetapi dalam bisnis permodalan itu bisa dengan cara bersama-sama join dengan teman, kerabat, keluarga, atau mengambil kredit dari bank, kan hutang namanya, atau pihak ketiga. Ya, itu kalau sampai terjeleknya seperti itu, makanya resikonya dikecilin, jangan hutang. Kalau hutang itu ada liability, ada kewajiban membayar bunga. Sebab itu kalau dengan join, maka berbagi keuntungan, seperti itu. Ya. Oke? Ya. Oke, mana lagi yang belum? Ya, cukup saya rasa ya. Ya, ya oke. Ya, bagus Oke, pertanyaan-pertanyaannya. nanti kalau ada ini. Ya, cukup. Saya rasa, Ya, Pak. oke. Ya, terima kasih. Saya rasa cukup. Ya. Ya, salam sehat buat Sudah saudara cukup semua juga dan keluarga waktunya. ya. Salam hormat untuk orang tua. Ya. Ya. Oke. Ya, itu pesan Kalau ada Pak Dr. pertanyaan lain, Chandra. boleh Terima nanti by kasih email. atas perhatiannya. Ya. Bisa email, bisa chat di @modu juga. Oke. Ya, silahkan. Hari ini sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Kita akhiri, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.